Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dan berkati Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema memberitakan Injil adalah keharusan bagi kita. Memberitakan Injil adalah keharusan bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membaca Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sekali lagi, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan perintah kepada semua orang percaya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Kepada semua orang percaya. Termasuk saudara dan saya. Diberi perintah oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Inilah yang disebut Great Commission atau amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah kita merespon panggilan Tuhan ini? Tuayan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini perintah buat kita semua. Bukan hanya buat murid Yesus pada waktu itu, saudaraku. Saudara dan saya, kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang diberi mandat, diberi perintah untuk mengerjakan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hal mengerjakan amanat agung ini, Rasul Paulus adalah salah satu seorang pemberita Injil yang patut dan layak menjadi panutan kita semua. Karena apa saudara? Komitmen dan dedikasi Paulus dalam mengerjakan panggilan Tuhan ini tidak perlu diragukan lagi. Bagi Paulus memberitakan Injil atau melayani Tuhan adalah suatu keharusan. Makanya dia katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita contoh Paulus, kita teladani Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil. Ada orang-orang di sekelilingmu yang saat ini membutuhkan berita baik, kabar sukacita, yaitu Injil Kerajaan Allah. Mari, jadikan diri kita itu saksi-saksi Tuhan yang mau memberitakan Injil. Mungkin sebagian saudara menatap saya dan berkata, Pak, saya ini ya nggak pintar ngomong, Pak. Ngomong saja gagap. Sebagian kata, saya nggak pernah sekolah Alkitab, Pak. Bagaimana saya bisa memberitakan Injil? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memberitakan Injil itu nggak harus berkhotbah. Memberitakan Injil itu nggak harus ada di belakang mimbar. Menyampaikan firman Tuhan berkhotbah, nggak harus saudaraku. Khotbah itu hanya 40 sampai 1 jam, 40 menit sampai 1 jam. Tapi kehidupan kita ini 24 jam. Bisa dilihat oleh orang-orang sekeliling kita. Istri kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita, teman kita. Kehidupan kita 24 jam bisa dilihat oleh orang-orang sekeliling kita. Jadi, memberitakan Injil itu melalui hidup kita, saudara. Jadikan kita ini surat Kristus yang terbuka. Yang bisa dibaca oleh semua orang. Bahwa kita ini anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memberitakan Injil itu wajib bagi orang yang percaya kepada Tuhan.
Makanya Rasul Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa saudara? Karena banyak orang-orang yang saat ini belum mendengarkan firman Tuhan, belum mendengarkan kabar baik melalui saudara dan saya, melalui kehidupanmu dan kehidupanku. Dan mereka yang belum mendengar berita Injil ini, tatkala mereka sampai mati, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan binasa. Makanya Rasul Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, milikilah beban. Milikilah hati untuk saudara memberitakan Injil. Jadikan dirimu surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat oleh banyak orang. Dimanapun Tuhan tempatkan, mari. Biarlah kita bersaksi tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memberitakan Injil ini tugas kita semua orang percaya. Bukan hanya tugas pendeta atau pastor, bukan hanya tugas penginjil, aktivis gereja, tetapi tugas kita semua orang percaya. Untuk kita memberitakan kabar baik ini bagi semua orang, saudaraku. Injil adalah kabar baik. Kabar baiknya adalah ada berita keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Yesus kita selamat, di luar Yesus kita akan binasa. Dan kita harus beritakan ini, saudaraku. Makanya Rasul Paulus dengan semangat, dengan giat, dengan gigihnya, dia memberitakan Injil. Walaupun dia harus masuk penjara, walaupun dia harus karam kapal, menghadapi tantangan dari orang-orang yang menentangnya, walaupun dia harus dianiaya, namun dia tetap semangat, tetap gigih dalam memberitakan Injil. Jadi Rasul Paulus ini punya tekad, bahkan dia katakan, karena hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi dia tidak memperdulikan nyawanya lagi demi Kristus, demi memberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari milikilah beban untuk saudara dan saya memberitakan kabar baik ini, saudaraku. Sampai-sampai Rasul Paulus juga katakan begini, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Ungkapan Rasul Paulus, menjadikan diriku hamba dari semua orang, menunjukkan bahwa dalam segala hal Rasul Paulus belajar untuk meneladani Kristus. Dan Tuhan Yesus berfirman, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan dilaksanakan juga oleh Rasul Paulus, saudaraku, dalam melayani Tuhan, mengabarkan berita sukacita, yaitu Injil keselamatan, saudaraku. Dalam pemberitaan Injil, Paulus tidak bersikap kaku dan keras. Tetapi Rasul Paulus belajar untuk peka terhadap keadaan orang yang hendak dilayaninya, serta berusaha menyesuaikan diri agar dapat diterima dengan baik. Bukan berarti Paulus kompromi dengan cara hidup mereka yang tidak berkenan kepada Tuhan, enggak. Penyesuaian diri Paulus hanya terbatas pada hal-hal yang bukan prinsip atau yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan ini pemberitaan Injil secara kontekstual, saudaraku. Jadi jangan kita ini ya
kaku dalam kita menjadi saksi Tuhan, memberitakan Injil. Artinya jangan kita ini membatasi dalam kita memberitakan Injil. Hanya untuk kalangan ini, hanya untuk kalangan ini. Jangan, saudaraku. Injil diperdengarkan untuk semua orang. Jangan saudara hanya melayani orang-orang tertentu saja yang cocok denganmu. Tapi Tuhan mau kita melayani semua orang. Karena Tuhan tidak mengendaki ada seorang pun binasa. Tuhan mengendaki semua orang diselamatkan. Dan Tuhan mau memakai hidup saudara dan saya. Melalui apapun itu, mari. Bila setiap kita mau memberitakan Injil. Supaya hidup kita ini tidak sia-sia, saudaraku. Selagi masih ada kesempatan, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Sekali lagi, melayani Tuhan gak harus di belakang mimbar berkhotbah. Dimanapun Tuhan tempatkan, saudara bisa melayani Tuhan. Di keluargamu, saudara bisa menjadi berkat. Bagi suamimu, bagi anakmu, bagi orang tuamu. Di keluargamu, saudara bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Di pekerjaanmu, saudara bisa menjadi berkat bagi perusahaan di mana saudara bekerja. Bagi atasanmu, bagi bawahanmu, bagi teman-temanmu. Dalam dunia pendidikan, saudara bisa menjadi berkat dengan menunjukkan saudara berprestasi di tempat itu. Itu menjadi saksi Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Mari, bila setiap kita memiliki semangat untuk memberitakan Injil di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena memberitakan Injil adalah keharusan bagi setiap kita, orang yang percaya. Bagi saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Jangan saudara egois. Yang penting saudara sudah selamat, sudahlah. Masa bodoh. Orang mau masuk neraka, terserah. Jangan, saudaraku. Kita harus punya hati, kita harus punya beban. Bagaimana jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya dibawa kepada Tuhan. Jiwa-jiwa menerima karya keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena dalam dunia ini hanya ada dua jalan, saudaraku. Kalau enggak surga, neraka. Jalan ke surga hanya melalui Yesus. Jalan ke neraka kalau tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu ini tugas kita semua. Tugas kita semua. Makanya Rasul Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari. Saya mengajak setiap kita untuk punya hati, untuk punya beban dalam kita memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena ada upah yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang setia memberitakan kabar baik ini, saudaraku. Ya, jangan masa bodoh. Mungkin saudara bisa saja cuek ya melihat orang-orang yang ada di sekelilingmu. Tapi ingat saudara, Alkitab katakan kalau ada orang berdosa, dia hidup dalam dosanya, lalu kamu melihat orang itu tetap hidup dalam dosa, kamu tidak memperingatkan orang itu, maka orang itu akan ditimpa malapetaka oleh karena dosanya itu. Dan dosanya juga akan ditimpakan kepadamu. Jadi jangan saudara pikir saudara bebas. Melihat orang berbuat dosa, melihat orang tidak mengenal kebenaran, lalu saudara diam saja, itu urusan mereka. Jangan saudara pikir saudara bebas. Tuhan akan minta pertanggungjawaban dalam kehidupanmu. Apalagi saudara sudah tahu tentang firman Tuhan ini, yaitu tentang amanat agung Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak ikut ambil bagian melakukan ini, saudara akan minta pertanggungjawaban buat saudara. Untuk itu mari jangan sia-siakan hidup kita. Tuntaskan, selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan, mengajar setiap kami ya Tuhan. Untuk kami melaksanakan perintah-Mu. Memberitakan Injil keselamatan di dalam Engkau ya Tuhan. Dan mampukan setiap kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami. Dan perlengkapi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Perlengkapi kami dengan berkat rohani dan berkat jasmani ya Tuhan. Tolong kami, mampukan setiap kami ya Tuhan.
Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam penyertaan-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kekasih Tuhan, permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari surga. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pelayanan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan, akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita berpisah, saya mengingatkan setiap kita semua untuk saudara bagikan video ini, renungan firman Tuhan ini, bagi teman-teman yang lain. Melalui media sosial, melalui WhatsApp, melalui grup-grup WhatsApp, melalui Facebook, ya, Instagram, dan lain sebagainya. Supaya video ini menjadi berkat dan kekuatan bagi banyak orang. Dan banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada akhirnya saya, hambanya, Pastor Cornelius Rahtomojati, undur diri dari hadapan saudara. Dan selamat berjumpa kembali di besok pagi dalam program yang sama. Dan doa saya buat saudara semua, tetap sehat selalu, tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah